bukan mengalir air, melainkan darah. Mendatangi tempat itu sama halnya dengan mendatangi kerajaan jagat. Tapi tak ada hal yang mampu membuat Surya takut. Bersama temannya Jela, dan setelah mendapat surat perintah untuk mendapatkan kembali tanah yang telah dirampas oleh orang Gajah Bragat yang lain adalah Virabhadra, berangkatlah Surya ke sana. Setiba di Gajah Bragat, Surya langsung mendatangi pengacara-pengacara guna ingin meminta jasa mereka untuk membantu menyelesaikan sengketa tanah yang telah dirampas oleh Virabhadra. Namun tak satupun pengacara di sana yang mau mengambil kasus tersebut. Bahkan anak buah Virabhadra mengetahui aksi Surya yang hendak mengambil alih hak tanah yang terdaftar sebagai survei nomor 26/53 itu. Ketika Surya bertemu seorang pengacara yang mau memberitahunya sedikit informasi tentang tanah itu, anak buah Virabhadra hendak menyerang mereka. Beruntung diselamatkan oleh kekacauan lain, dan Surya, Jela, serta sang pengacara pun berhasil meloloskan diri. Setelah selamat dari maut, sang pengacara pun memberitahu Surya perihal survei nomor 26/53 itu bukanlah hanya sebidang tanah, melainkan sebuah desa bernama Viragalu. Viragalu memiliki tingkat kesuburan tanah 10 kali lipat dari tanah-tanah di sekitarnya. Meski pasokan air telah dijatah sedikit oleh Virabhadra, tapi Viragalu masih mampu menghasilkan pertanian yang melimpah. Mengetahui hal itu, demi menguasai Viragalu, Virabhadra menyiksa penduduk setempat hingga tak sedikit yang meninggal. Sebab takut pada siksaan Virabhadra, penduduk Viragalu pun melakukan migrasi. Virabhadra tak segan memotong tangan mereka yang enggan menandatangani surat-surat balik nama tanah yang telah disediakan oleh Virabhadra. Sang pengacara juga menjelaskan, jika Surya ingin mendapatkan tanah itu, maka ia harus melawan Virabhadra di pengadilan. Namun, jika ia menginginkan uang, ia bisa menemui seseorang yang bisa membeli tanah itu. Ialah Bairava dari Sifata. Pengacara itu juga menambahkan tentang Bairava yang terus berjuang untuk mendapatkan hak tanah penduduk Viragalu yang telah dirampas oleh Virabhadra. Kisah dirinya Ratnama sedang melangsungkan perjalanan di mana ia tak sengaja bertemu dengan Surya. Dari percakapan Surya dan adik iparnya, ia mendengar jika pemuda itu ingin bertemu dengan suaminya. Mereka pun membawa Surya serta Jela ke rumahnya. Sementara itu, di halaman rumah, Bairava dan anak buahnya tengah memberikan pembalasan terhadap salah seorang antek Virabhadra. Hal itu turut disaksikan oleh Surya yang baru saja tiba. Sementara Ratnama nampak tak senang melihat tindakan sang suami. Usai pembantaian itu, Surya langsung mengatakan tujuannya bertemu Bairava, di mana ia membutuhkan uang dari hasil penjualan tanah yang dikenal dengan survei nomor 26/53. Tentu saja Bairava tak setuju, sebab ia bukan maklar tanah. Ia hanya membantu penduduk untuk memperjuangkan kembali hak mereka untuk mendapatkan tanah-tanah yang telah dirampas oleh Virabhadra. Nyaris saja mereka terusir dari Sifata. Jika Ratnama tak berbesar hati menerima kedatangan mereka setelah meyakinkan sang suami atas tujuan kedua pemuda itu yang ingin meminta bantuan dari Bairava. Tapi diam-diam Bairava tersenyum saat melihat tingkah keras kepala dan arogan Surya. Pria berambut putih itu seakan melihat kembali masa mudanya dalam sosok Surya. Saat itu saat Surya dan Jela berniat mencari lokasi survei nomor 26, segerombol domba membuat laju mobil yang dibawa Jela dengan kembali hingga mereka merusak ladang tebu. Dan di sanalah mereka bertemu seorang gadis cantik bernama Pallavi. Pallavi adalah putri dari teman Bairava dan Ratnama yang telah meninggal. Mereka merawat Pallavi layaknya putri kandung sendiri. Nampaknya pertemuan itu membuat panah-panah asmara saling singgung antara Pallavi dan Surya setelah perdebatan yang tak berarti sebab Surya dan Jela telah merusak ladang tebunya. Akhirnya Surya berhasil menemukan plakat tanah survei nomor 26 yang dirampas oleh Virabhadra. Ia menabrak plakat itu sengaja membawanya ke ranah hukum. Berita itu pun didengar oleh Virabhadra dan membuatnya murka. Setelah dari merusak plakat tersebut, Surya melihat seorang suami yang meragukan anak yang telah dilahirkan oleh istrinya. Surya menampar laki-laki itu dan memperingatkannya supaya tak menelantarkan bayi mereka. Atau jika tidak, bayi
akan tumbuh menjadi bodyguard seperti dirinya. Seseorang telah melahirkanku, tapi orang lain yang membesarkanku, ucap Surya. Mendengar hal itu, Ratnama tersentak. Ia ingat putranya. Apalagi ketika Surya melangkah hendak masuk rumah dan melihat garis tinggi yang sama dengan ukuran perkiraan tinggi putranya pada pilar keras rumah itu. Kecurigaan Ratnama bertambah ketika melihat gaya mirip pelipis yang sama antara Surya dan suaminya. Hal itu didukung dengan makanan favorit Surya yang sama persis dengan Bhairava. Kecurigaan jika Surya adalah putranya terbukti ketika Ratnama mendesak Basavana mengakui kebenaran kondisi putranya sekarang. Di bawah ancaman Sempi yang ditebarkan oleh Ratnama, Basavana pun mengaku jika Surya adalah benar putranya. Bukan sebab ia ingin Surya kembali ke Sivaga, namun takdir menuntun Surya. The power to its time to be the center of attention in every moment of life with the new Handasi Army Third Edition. Surya untuk menyelamatkan penduduk desanya dari ancaman Virabhadra. Sedangkan Bhairava sudah tak mudah lagi untuk bertarung seperti dulu. Karena itulah Sivaga membutuhkan sosok Surya. Dan sejak saat itu, Ratnama memberikan perhatian lebih kepada Surya. Hal itu tak luput dari pengamatan Pallavi yang menaruh hati pada pemuda itu. Suatu hari, saat Surya menawarkan diri hendak menemani Bhairava berjuang melawan Virabhadra, Ratnama kembali dimantui ketakutan. Sebab itu ia memberikan uang sejumlah harga jual tanah Viragali dan memintanya segera meninggalkan Sivaga. Meski sedikit penasaran dengan alasan Ratnama mendadak inginkan ia pergi dari sana, tapi Surya tak mau ambil pusing lagi. Yang penting uang sudah di tangan pikirnya. Surya pun menunjukkan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada Basavana. Namun, apa yang terjadi? Basavana tak tahu lagi menyimpan rahasia istri sang pimpinan Sivaga. Sementara ia membeberkan hal tersebut kepada Surya. Basavana menceritakan segala yang ia ketahui, termasuk bagaimana penduduk Sivaga dulu mendedikasikan diri untuk menyelamatkan Surya dari terkaman Virabhadra. Basavana juga mengaku bahwa dirinya lah yang mengatur kepergiannya menuju Sivaga atas bantuan temannya, orang yang sama yang mengaku jika survei nomor 26/53 adalah propertinya. Sementara di waktu yang sama, anak buah Virabhadra kembali menyerang tatkala ritual yang diadakan oleh penduduk Sivaga yang dipimpin oleh Bhairava terlaksana. Dan tepat saat itulah Surya datang menyelamatkan keluarganya. Baru saja Surya membunuh Virabhadra. Ancaman itu terdengar oleh putra Virabhadra, Pandava, yang saat itu ada di penjara. Melalui pengaturan hukum, akhirnya Pandava pun dilepaskan dan berniat membalas dendam kepada orang yang nyaris membunuh ayahnya. Selain itu dipilih, Surya menanyakan hal yang selama ini ingin diketahuinya kepada sang ibu. Tanpa ada yang ditutupi lagi, dengan ringan air mata, Ratnama menceritakan alasan dibalik dirinya terpaksa membuat Surya menjauh dari lingkaran keluarga. Adalah sebab ia tak ingin putranya tumbuh dan berkuasa. Tapi bagaimanapun ia sadar jika dia jatuh tak jauh dari komitmen. Karena itulah, dengan melindungi Surya, ia mengikatkan gelang suci di pergelangan tangan putranya dan membuat Surya berjanji jika selama gelang itu terikat, sekalipun naik terdekat, ia tak boleh mengangkat tangan. Dalam artian, melawan atau bertindak kekerasan. Demi sang ibu, Surya pun patuh. Tak disangka hal itu diam-diam disaksikan oleh Pallavi. Semakin hari Bhairava semakin bangga terhadap Surya. Sejauh ini ia belum tahu jika Surya adalah putra kandungnya. Sang istri masih juga merahasiakan hal itu, tapi Bhairava menggadang-gadang Surya sebagai penerusnya. Sementara Pallavi makin menunjukkan rasa cintanya kepada Surya, dan hal itu pun tak bertepuk sebelah tangan. Sejak keluarnya Kandava dari penjara, rencana-rencana pembunuhan untuk Bhairava makin meningkat. Berita hal itu dengan cepat Surya tangani. Seperti malam itu, ketika mengantar
ia melihat beberapa orang yang